kali ini saya bersama dengan mesti okas udah ngerti Pak Purbo Asmoro. Pak Purbo Asmoro. Pak, itu artinya dulu apa Pak waktu orang tua ngasih nama itu? Ya itu banyak yang mengira bahwa namaku itu nama dalang gitu loh, bukan nama kecil. Tapi sebetulnya itu nama saya cuma itu dari kecil ya. Pemberian orang tua ya Purbo Asmoro itu. Ya kalau di dalam bahasa Jawa kan Purbo itu kan kayak mempunyai wenang gitu lah. Mempunyai wenang. Asmoro itu ya artinya ya cinta, tapi kan dalam konteks itu kata bapak saya itu ya cinta kasih lah, katresnan. Jadi ya mempunyai hak atau apa membagi cinta kasih. Dalam tanda kutip ya mesti dalam cukup yang besar, cinta terhadap sesama, cinta terhadap kebudayaan, cinta terhadap masalah pokoknya. Sudah berapa tahun Pak dalang? Wah, saya sudah sejak Pak. Kalau dalam mencari berkutat di dunia wayang itu sejak kecil. Tapi kalau dalangnya itu sudah SLTA. SLTA. Sudah sekolah di Solo. Oh, sekolahnya memang dulu apa? Kalau Solo kan SMKI ya Pak? Iya. Oh, SMKI. SMKI. Oh, jadi memang dari awal memang sudah tujuannya memang dalang. Iya. Dan saya dari keluarga dalang, ayah, kakek, semuanya dalang. Lalu saya disekolahkan di pendidikan formal pedalangan. Jadi, tapi memang dari kecil memang sudah saya pengen gitu. Kenapa Pak? Kenapa kok pengen jadi dalang? Kalau pas kecil itu belum Pak, tapi sudah berkutat di dunia seni ini, baik wayangnya secara seni rupa, gitu, bikin wayang dan sebagainya, seperti ayah saya gamelan dan ikut mendalang ayah saya itu sejak kecil. Tapi ketika itu saya belum bercita-cita lah. Setelah saya disekolahkan ke sini, biar ngerti yang benar juga. Mungkin kalau di desa itu mungkin rotok anak awurannya sidik lah, mungkin begitu di desa saya. Terus Pak Purbo kok awuran? Maksud saya kan ketika kecil, kan seninya seni pedesaan tuh Pak. Terus saya sekolahan di sini baru tahu yang sebenarnya. Oh, patokannya begini, oh itu ada pakemnya, oh ada aturannya, oh sastranya yang benar begini, oh iringan karawitannya yang benar begini. Terus ditambah lagi menonton di Solo Raya ini, nonton wayang-wayang di sini kan, wah lain ya dengan tempat saya. Kok ini kok lebih estetik banget ya itu. Waktu belajar lah, akhirnya saya mantap menjadi dalang. Keseharian Pak, kalau boleh tahu selain dalang apa Pak? Ya saya sebagai pengabdi negara ya. Ya, di Institut Seni Indonesia. Dosen. Ya ampun. Dosen isi. Kalau dosennya dosen praktek, dosen seni, dosen mengajari anak dalang ya kasarannya gitulah. Tapi besok masuk surga duluan Pak. Kenapa? Ngajari masuk surga. Berarti saya ngajari masuk surga, berarti masuk surga duluan. Ya itu kan memang dibutuhkan oleh negara untuk itu. Dan juga selain itu setelah sekarang saya masuk ke dunia ini IT, YouTube dan sebagainya ya. Terus saya membuat konten-konten pentas-pentas virtual itu ya niat saya supaya mungkin ya ada gunanya di kemudian hari dan mungkin ada ilmu yang bermanfaat gitu aja. Kalau perbedaannya Pak, apa mayang maupun dalang istilah itu sama ya. Zaman dahulu sama sekarang di era teknologi apa menurut Bapak? Teknologi saya bagi dua dulu sebelum pandemi, setelah pandemi ya. Kalau sebelum pandemi itu ya sudah ada sistem live streaming. Nah, kalau di dalam wayang ya, nah itu juga tantangan juga bagi dalang karena membuat sebuah karya seni itu berkali-kali saya katakan
seperti apa ya, analoginya seperti memakai makanan roti atau tisu, sekali dimakan sudah Pak. Jadi karya kita itu yang kita bikin itu sekali diunggah di situ sudah. Jadi maksud saya itu kalau ingin beda ya harus bikin karya lagi lah, karena itu kan sudah di situ. Nah kalau zaman dulu saya ketika belum ada ini, saya mayang itu kadang-kadang satu karya itu untuk berpuluh-puluh kali Pak. Misalnya lakon apa itu saya menciptakan lakon apa, terus besok dalang di Kediri, besok lagi di Jawa Tengah bagian sana sama plek, no problem. Nah sekarang kau nanya sudah dibuka kok. Masa kok punya begitu terus ya. Copy paste. Gitu loh. Nah itu yang sebelum pandemi aja sudah begitu. Dan juga ya, tapi ada sisi baiknya kan tentu banyak loh Pak. Terus terekspos, lebih secara media sosial ini cepet Pak. Jadi kan sudah pandemi itu, masuk pandemi itu kan total seorang seniman itu sama sekali nggak bisa manggung, ya belum bisa manggung ya, karena ya beginilah situasinya ya. Ketika belum bisa manggung dan ada ini penggunaan teknologi ini, ya itu lebih lagi. Karena bisanya ada mungkin dengan ya keterbatasan waktu, biaya dan biaya produksi dan sebagainya. Tapi sisi baiknya juga karena teknologi ini itu bagi yang bisa dan juga mampu atau mau itu bisa berkarya terus. Itu kalau mampu, mau, ada raga, ada kru pendukung yang mau, ada tim yang mau, itu ya bisa berkarya terus. Tapi pertanyaannya kan begini ya, kalau kita mikir teman-teman kita yang jauh di sana, misalnya di desa saya aja lah, yang asal dari mana Pak, kok desa mana? Saya kan dari Pacitan. Oh Pacitan. Kayak ke sana. Iya. Kecamatan juga. Ya. Kecamatannya? Pringkuku. Oh, Desanya Dersono. Wah. Sebelahnya Maron kali itu. Oh. Kenal itu ya. Maron. Sebelahnya Kelayar. Tuh. Yeah. Jadi tadi sampai mana ya? Jadi mungkin kalau di nun jauh di sana mungkin masalah sinyal, masalah penguasaan IT, mungkin juga channel umpama ada yang belum banyak subscribe ini kan juga yang nonton dikit Pak. Umpama berkarya kan ya Pak. Apalagi sekarang ini di era pandemi itu kan banyak sekali orang yang bikin konten Pak. Jadi sekarang itu tenang lebih rodok sulit daripada sebelum pandemi nek bikin YouTube. Kalau sekarang kan apalagi YouTube-nya itu kontennya konten seni tradisi, itu tidak seperti hal-hal yang bersifat umum Nah, bersifat umum itu kan Bapak tahu sendiri kan ada apa itu langsung yang nonton langsung jutaan. Seni tradisi kan maaf ya enggak begitu ya Pak, angel ya Pak. Apalagi wayang itu penggemarnya ya kan khusus, kadang-kadang orang-orang tertentu. Ya banyak bagi yang sudah ya banyak, tapi tidak seperti ini. Hal-hal yang bersifat trending topik sing lah umum lah. Ya. Kalau yang nonton itu biasanya kan ya di luar negeri yang paling banyak Suriname, begitukah Pak? Sama nggak sama Pak? Suriname malah saya belum pernah kalau ke sana, tapi yang nonton yang jadi lewat saya tidak tahu Pak, tapi dimanapun banyak, karena gini, nek Suriname apa gedung apa di luaran, karena di sana kan orang Jawa keturunan kan banyak, walaupun ngoko Jawane. Tapi nek yang pernah saya alami ya di Perancis, di Inggris, di Amerika itu, di Jepang, itu kan di dalam gedung. Biasanya kalau saya pentas itu ya tiket itu habis satu gedung itu, dan biasanya di gedung. Pak Non Sewu, sebelum pandemi itu dalam sebulan bisa pentas berapa kali Non Sewu? Ya 8 kali paling kalau saya. Saya itu kok Pak. Ya, walaupun jangkauan saya sangat luas, tapi memang sejak dulu saya itu tidak bercita-cita untuk menjadi dalang yang terlalu kelarisen. Itu dari segi produktivitas pikir untuk menciptakan sebuah karya juga kesel, kedua fisik juga
juga dijaga karena itu dan ketika ya memang hal seperti itu kan yang mengatur kan Tuhan Pak ya, yang mempunyai dunia ini, jadi rezeki itu sudah diatur dan bagi saya itu sudah laris bagi saya karena dinyanyi atau dilakukan itu sudah enak dan enjoy, tidak terlalu terbebani oleh bayangan kalau tiap hari dalam gua itu oh ya mungkin dia dapat uang finansial tapi wah tenan Pak itu apalagi kesana kemari itu dan terasa itu kok tercapai ya cita-cita saya dulu ya tercapai ya luas, saya jangkauan saya luas tapi lumayannya ya itu enak itulah. Saya kalau mau misalnya pentas itu Bapak ada nggak misalnya mungkin ritual atau sesuatu yang mau disiapkan gitu? Ya, disiapkan mungkin kalau ada permintaan karya baru ya mempersiapkan karya itu lah Pak. Misalnya pernah ada kon ini Pak tolong garapan lakon ini no? Saya garap dan biasanya saya kan kalau berkarya kan dari Pak ya, minimal saya mempunyai konsep kekaryaan lalu diaplikasikan ke dalam garapnya, konsepnya begini, temanya begini, garapnya begini, lalu setelah jadi sinopsis lalu saya bikin urutan iringannya. Setelah urutan iringannya kalau ada waktu ya hal-hal yang penting saya tulis gitu. Hal-hal yang penting. Kalau mau pentas itu rata-rata melibatkan berapa personel Pak rata-rata? Ya 45 50 saya sombayang kayak aku. Ya karena wayang itu memang Pak sebetulnya agak besar karena itu kalau komplit dengan peralatan loh Pak ya. Lah krunya peralatan aja berapa orang, kru sound system gitu. Terus kru pendukung sinden Nayogo atau pengerawat itu berapa? 30-an orang. Rata-rata kalau misalnya Bapak itu apa istilahnya memerankan itu yang paling disukai lakon apa Pak? Pada prinsipnya saya itu lakon-lakon yang mempunyai konflik banyak. Jadi wayang itu kalau konfliknya banyak dan dalam itu bagi saya itu menarik. Karena di sana itu wayang itu adalah yang penting itu adalah pesan moral dan dibalut dengan estetika drama. Sebenarnya itu kan esensinya kan itu. Ya. Tapi di lain itu ya tidak dipungkiri karena kita pentas untuk publik ya entertain ya. Ya makanya berkali-kali juga saya katakan pada siapapun bahwa konsep saya adalah balance, keseimbangan. Saya harapkan begitu. Entah seimbang atau belum saya nggak tahu tapi yang penting yang saya lakukan itu tadi keseimbangan antara tontonan nek sing kok tontonan sebagai tontonan kudu menarik nih sebagai tontonan atau pesan moral iki kudu kecekel gitu loh. Jadi ya dua-duanya tapi sekarang itu kan yang paling kan entertain ya. Lah tapi kalau makanya saya ditanya berapa kali mayang itu ya kok mingpeng segitu ya kadang-kadang ya cuma 5 kali, kadang-kadang ya cuma 3 kali atau ya kadang bisa belasan kali. Enggak apa-apa karena memang saya mungkin loh karena saya berdiri di tengah tadi jadi ya entertain ya oke tapi wayang secara garapannya itu juga saya lakukan gitu loh Pak. Kalau wayang selama ini Bapak apa filosofinya agar bisa sampai pesannya ke masyarakat itu Bapak tips dan trik bagaimana? Pertama makanya dulu kan saya pernah bilang bahwa konsep saya itu kan satu ngerti konsep atau ya menguasai menguasai konsep gitu itu penting dulu. Konsepnya wong berkarya itu gimana, lalu selain konsep dikuasai mampu mengaplikasikan mujudke itu soalnya nek konsep tok ora iso mujudke gitu. Lah terus ini menguasai teknis pakliran. Semua teknis itu walaupun tidak sampai 10 bijine tapi kudu dikuasai kabeh karena itu syarat mutlak menjadi seorang dalang. Lah teknis itu apa ya? Teknis sabet, teknis sastra, teknik gending, teknik solo, teknik drama, tekniknya dagel banyol. Teknik banyol nguyoke wong iki teknik-teknik semua ini. Jadi konsep aplikasinya teknik. Nah terus ini sugih
repertoire terus kaya budean. Dan ini ya materi-materi apa saja yang bisa dimasukkan di situ loh. Dari segala unsur ini untuk budean teknik ini. Nah terus ini yang terakhir sarana dan prasarana yang memadai. Lah saiki iki mau pun tergarap ning delok lagi saranane umpamane wayang eli terus gamelane ora representatif atau kru pendukungnya termasuk juga pangrawitnya sak sistem itu memang integrated suara-suara pesindennya terus itu kalau gayuh utawa untuk mencapai itu tadi idealnya begitu loh Pak, mboten kok saya berarti sudah seperti itu atau baik tidak, tapi paling tidak kan saya mempunyai konsep ini itu loh. Jadi supaya nanti berkesenian itu ya sithik-sithik ya ora-uran banget lah ya pokoknya ya secara sastra drama garapan lakonnya itu paling sulit kan ini Pak. Kalau memang publik itu masih mau melihat wayang secara wayang, berarti wayang secara wayang ini yang ditonton kan berarti kan jane esensinya kan wayangin tuh Mas jane. Nek entertainment ki sebetulnya dulunya kan bumbu, bukan bumbu pemanis, tapi sekarang kan menjadi yang utama. Ya enggak apa-apa, itu perubahan zaman, monggo saja. Makanya saya di entertainment ya tetap saya lateni kalau di luaran. Tapi kalau virtualan kan ya mosok virtualan misalnya dengan biaya sendiri saja tidak nekake bintang tamu atau pandio biayanya nanti ya enggak. Atau mungkin dengan isinya di entertainment tok nanti semelang saya kayak wayang saya juga enggak kecekel gitu loh Pak. Nah makanya saya di tengah-tengah aja ya entertainment tapi wayangnya di tengah. Yang penting bagi kami masih ada ingin menjaga supaya marwahnya wayang itu ya masih gitu loh Pak. Itu mempunyai resikonya ya monggo berseberangan dengan publik atau tidak, atau mungkin mempunyai publik sendiri. Kemarin kan saya mempunyai analog bahwa lukisan itu kan alirannya kan macam-macam, naturalis, lah sebenarnya wayang pun demikian kok sana. Ada dalang seperti ini, ada dalang seperti ini. Hanya mungkin sekarang secara umum ya bukan bisa dilihat di data dan fakta lapangan. Secara umum memang entertainment itu paling disukai bagaimana lah. Tapi tidak apa-apa ya, yang penting ya ada niat hati masih ingin menjaga tadi loh Pak, supaya generasi penerus itu juga cinta terhadap wayangnya juga, tapi juga cinta terhadap hal-hal tontonannya, tapi juga wayang itu masih mempunyai jati diri atau apa. Karena itu ya sulit toh Pak garap tenan, garap esensinya wayang sebagai pesan moral dan juga garapan sebuah lakon yang menarik. Itulah harapan saya itu begini Jane. Wayang dari segi esensinya sebagai wayang itu ya menarik, tapi entertainnya ya menarik itu loh. Tapi mengimbangkan itu loh. Tapi rata-rata kalau sudah terpaku di entertainment kan terus setelah puas kan pulang enggak. Pokoknya wayangnya nanti bagaimana permasalahannya ya enggak gagal. Mungkin begitu kalau ada yang begitu. Tapi kalau garapan saya mungkin penonton saya sudah tahu bahwa nonton Pak Purbo itu harus lakonnya. Garapannya lakonnya harus dramanya, harus lucunya, harus ininya. Harus mungkin begitu. Ciri-cirinya kalau orang yang kayak gitu biasanya ditonton goro-goro ya. Mungkin tapi saya tidak ngarani, tapi kan itu sudah fakta loh Pak. Ya enggak apa-apa, yang penting bagi generasi-generasi kekinian itu ya bisa menonton saja dengan enjoy lah. Nanti kalau sudah seneng ya mungkin semakin mencintai kan, semakin mendalami lalu belajar dari yang ada di ini. Terus referensi tentang wayangan udah ndak ukur banyaknya lah. Terus kalau bagi yang mau belajar ya terus mendalami kan semakin dalam dia. Tiwas dulu itu saya nonton cuma kelakarnya saja, sebulannya setelah saya dalami wayang itu mananya tinggi nonton gitu. Lama-lama mungkin begitu bisa juga, saya tidak tahu. Yang penting gini loh Pak, saya berkarya itu ikut meramaikan jalan dan ikut berkontribusi di dalam seni pedalangan ini.
Kalau dulu itu goro-goro langsung penontonnya ada itu guyu breng. Tapi sekarang kalau neng gone virtual guyu. Ya, Kene itu. banyol. Ya mungkin, mungkin tadi ditambahkan aja keterangan tadi kalau virtual teknologi begini gimana Pak ya itu di satu sisi ya tersebar ini di satu sisi lagi senimannya kudu siap ndagel tanpa penonton. Nah caranya bagaimana kemarin kan juga pernah ditanyakan. Oh gitu. Loh ya kita bayangkan saja bahwa kita Bener-bener itu kayak mempunyai audiens yang banyak. Ya paling tidak kan kalau virtual itu ada yang sampai 1.000 berapa orang itu kan mau ditaruh sini kan penuh untuk orang itu. Ya bayangkan aja itu nonton. Nah terus kok gak nyudo greget Pak karena dia tertawanya kita nggak dengar. Biasanya dalam tambah greget kalau wer gitu kan soyo nekat gitu ya makanya terus yang kadang-kadang yang pengrawitnya itu yang ikut guyu gitu. Okay. Tapi teori untuk guyok nih atau menertawakan membuat dia tertawa itu nggak mudah loh Pak Nek. Karena pengrawit itu kan orang yang tiap hari berkutat di itu. Jadi kalau hal-hal yang ora gelem guyu nek rajan lucu tenan. Karena sudah terbiasa. Terbiasa. Okay. Tapi ya alhamdulillah kalau teman saya ya mungkin apa nggak tahu pokoknya kalau pas Banyol itu yang guyu terus. Ya itu tantangan dalang untuk mencari sesuatu celah-celah misalnya bab guyu ya tadi ya supaya istilahnya semu atau apa ya jengkelke atau nganyelke mengesankan dan menggelikan itu kan bisa guyok tapi guyunya itu kalau bisa guyu tidak terpaksa tapi memang betul-betul guyu dari hati ya. Nah kalau lucu tenan itu kadang beberapa hari kemudian kelingan ini masih guyu gitu loh. Itu berarti kan lucu tenan. Tapi mungkin juga bisa guyu kalau model gini guyu digawe bisa loh. Biasanya nekake efek atau ya mungkin bisa diserangani begitu supaya bisa macam-macam lah pokoknya caranya. Pak kalau dalam di sini Pak namanya apa Pak? Griya Mayangkara. Artinya apa itu Pak Griya Mayangkara? Griya rumah, gitu. Mayangkara itu kan selain nama grup saya, itu kan singkatan dulu. Jadi semuanya saya namakan Mayangkara pokoknya supaya satu brand gitulah. Makanya saya yang duwe gubuk di Klayar itu semacam apa homestay. Tidak lakon temu Klayar itu. Itu kenapa homestay Mayangkara. Binarak saja kalau pas di itu pintu masuk itu. Nah Mayangkara itu begini awal mulanya kalau nama Mayangkara ya itu kan Anoman teman atau dan juga sukmanya Anoman. Dulu ketika saya mempunyai kru Pangrawit itu kan dulunya belum Mayangkara masih teman-teman saya teman sebaya teman kuliah dan lah setelah saya ya payu dalang terus pas itu juga payu tapi setelah itu loh Pak payune tambah ya Allah tambah naik dan juga teman-teman juga ada yang pulang ke daerah dan sebagainya dan saya kekurangan pangrawit. Nah terus delala itu ada pengrawitnya Kinarto Sabdo yang saya aturi kerso. Jadi ketika pangrawitnya Kinarto Sabdo yang bernama Condong Raos itu kan separuh kan itu sini lah, mengestoni di sini lah. Nah yang separuh dari institusi seni itu saya gabung terus saya namakan Mayangkara. Itu juga kecuali brandnya itu Anoman juga mangesti wayang kagunan rahayu. Jadi Mayangkara. Kalau dalam di sini ini mulai kapan ini Pak di sini ini? Saya mulai 2010. 2010 ini panggung ini sudah ada atau belum? Atau rumah dulu atau gimana? Sudah Pak. Ya kan saya bikinnya mulai 2009. Alon-alon itu ya pertama-tama namanya boko-boko nggak punya dana ya di itu Pak di beteng dulu. Terus setelah itu ya beli kayu satu diukirke selehke dari jaga
alhamdulillah saya leke itu loh. Terus lama-lama ketika 1 tahunan jadi ditekne tuh, terus pas ngetekne ini yang samping-sampingnya itu juga wis dadi mboko sithik walaupun belum sempurna. Terus akhirnya ini saya desain sendiri juga, saya adikannya apapun sampai batu sama apa saya sendiri. Nah, pelengkong-pelengkong ukir itu dari rumah yang sana, yang rumah kecil itu karena saya pindah ke sini itu saya jebol, saya gotong ke sini itu. Lah kalau beli kan mahal loh Pak, ya caranya aneh gitu loh. Aneh. Tapi ketika membangun ini memang tujuan the future-nya itu memang untuk pentas pribadi itu atau gimana Pak? Ya pokoknya supaya saya itu mempunyai sebuah tempat yang bisa luas itu loh untuk kegiatan berkesenian. Jadi untuk proses ya enak, tapi untuk pentas langsung juga enak. Makanya ini nggak saya bikin tinggi kan. Jadi apapun pernah di sini Pak. Jadi terus wayang sing ada ujian, ada ketoprak pati pernah pentas di sini, ada bedoyo, ada ketek ogleng dari Pacitan, ada wayang orang anak, ada macam-macam lah. Wis poin udah pernah pentas di sini kan selama 10 tahun ini. Siapa saja atau gini pertanyaan, bukan siapa saja tapi orang boleh kesini, boleh soal belajar. Boleh. Terus kalau di sini kalau misalnya mau belajar itu yang ngajari siapa Pak? Apa Bapak sendiri? Kalau wayang ya saya, tapi saya belum buka secara paralel gitu loh Pak, karena memang ya waktu juga dan juga kesibukan juga. Tapi kalau ada banyak anak-anak yang minta Pak gini mau kasih apa, banyak. Kenapa kok Bapak peduli seperti itu, ada orang datang belajar kok boleh? Wong ya Bapak sibuk gitu loh. Ya pada prinsipnya kan namanya tadi ilmu yang mungkin kalau dibutuhkan ada ilmu secercah ilmu yang bermanfaat kan ya nggak ada elenya tuh Pak. Dan juga yang penting itu yang paling banyak itu orang berproses di sini Pak. Itu dari grup-grup malah jauh dari Jakarta ada Swarga Loka itu kan sudah terkenal Pak. Grupnya itu kan mau pentas ke Solo itu latihan di sini sering. Ada Mas Sujiwo Tejo itu kalau mau pentas di mana itu malah kolaborasi dengan anak saya kan, iringannya musiknya kan yang garap kan juga kolaborasi dengan anak saya itu sih. Wah, ada SMP berapa Kediri itu sampai satu grup, dari grup sanggar apa anak-anak dalang remaja atau dalang kecil dari Surabaya satu grup terus ini minta pelatihan juga minta diberi pengarahan Bang. Orang-orang mau lomba dan sebagainya, macam-macam awak banyak sekali. Apa pendapatnya Bapak tentang dalang-dalang muda sekarang ini Pak? Pendapat saya, ya dari segi teknis itu sangat bagus. Jadi dalang remaja, dalang anak itu sekarang itu kalau di hal-hal teknis itu enggak ada yang ngelak loh Pak. Bagus semua, sakit aneh keperane. Nah, tapi nek masalah ini memang kan angel Pak, urung apa belum masanya atau gimana ya Pak. Sing wayang sing paling angel tadi loh, carane mungkin cerita, nguripke cerita dan juga ini dialog dan itu bagus tapi tidak sehebat teknis yang lain loh maksud saya. Bukan tidak sebagus teknis yang lain. Kalau teknis abot aku sangat cara bijinya di atas 100 ya. Itu sekali lagi bukan berarti dialognya elek, bukan, tapi belum sebagus sabetnya tadi. Nah terus monggo itu memang ranah yang paling sulit ya, itulah juga kendala bahasa juga toh. Kalau anak-anak adik-adik yang masih sekarang SD SMP itu kan kendala bahasa wayang, bahasa pedalangan istilahnya, juga bahasa Jawa itu ngetrepe kromo barang rotok karena dia tidak salah, karena tidak berbasic itu, karena kita tahu sendiri bahwa mungkin orang tuanya saja sudah tidak berbasic, jadi itulah makanya terus ke depan
bagaimana Pak supaya wayang itu tetap lestari? Apakah pengindonesiaan wayang bahasa Indonesia itu perlu ya? Gini saja, dulu saya pernah menganalogkan gini, sesuatu yang akan hilang itu mungkin juga pada suatu saat hilang, bisa juga, tapi semoga tidak, bahasa Jawa itu tidak hilang. Tapi kan masalahnya begini, oh iya ya, pada zaman Majapahit itu bahasanya kan Jawa Kuna. Nah, kenapa kita sekarang kok tidak tahu Jawa Kuna? Atau zaman Kediri, Airlangga, Jawa Kuna. Dan seluruhnya bahasa Jawa Kuna mesti ketika itu ya. Nah, kita sekarang nggak tahu lah, apakah mungkin 100 tahun lagi atau berapa ratus tahun lagi bahasa Jawa ya hilang ya. Dulu pernah ada bahwa nenek moyang kita itu dulu bahasanya Jawa loh. Kalau ada pertunjukan wayang bahasanya bahasa pedalangan loh. Tapi sekarang kita kok nggak tahu ya, kok bisa begitu ya. Semoga saja, selalu saya harapkan bahwa bahasa Jawa itu menjadi brandnya orang Jawa lah. Ya pokoknya aja dilangi. Nah, perlu semakin dianulah. Karena itu bahasa yang sulit tapi juga estetik, juga penuh dengan aturan dan tata krama, dan dari bahasa itu saja mampu mendidik orang menjadi banyak sopan santun, banyak. Soalnya kan arep rono kudu nek yang panjenengan kudu monggo dahar rumiyin, kula badhe madang. Ya ngono pun benten. Bapak sare kula siram. Itu kan maksud saya strata aturannya itu loh. Itu kan berarti kan mendidik aturan. Nek bahasa nasional kan makan ya makan. Ya, Bapak sudah makan. Loh, saya juga belum makan. Ya, Bapak sampun sudah tidur. Enggak bisa tidur. Enggak, Bapak sampun sare. Kula wau mboten saged tilem. Wis beda ya. Ngene karo kancane wis. Lah itu di dalam wayang lama-lama pengeterapan bahasa itu, karena di bahasa pedalangan lebih sulit lagi kan, karena campur itu bahasa yang rodok estetik itu nek masih dipakai loh, entah sekarang apa masih dipakai apa enggak tahu. Tapi nek sing saya kan namanya saja estetika ya raketang sidik-sidik. Ya saya kasih kata-kata sing estetik tapi ya mudah dipahami, karena ini sifatnya kan seni. Seni itu bagi saya, tapi pandangannya sendiri-sendiri Pak, bagi saya itu kan ada ranah-ranah tertentu sing kita itu perlu sastrais gitu loh, perlu arkais, perlu jadi tidak semua saya anggap mentah gitu loh. Karena nanti bagi saya nek nggon-nggon tertentu juga saya mentahkan, itu nanti ada rasa sing basa Jawa ini grunjal. Grunjal itu kok wah ora penak ya, mosok Puntadewa kok bilang begitu. Kan bahasanya kurang biasanya. Wah, bareng digawe ilan kok wah kok indah ya. Saya suka. Karena memang ini nonton estetika Pak Jane. Iya. Semula itu kan begitu Jane. Makanya balutannya kan begitu. Adiluhung syarate kuwi enek drama sastra, seni rupa, seni musik, seni suara gitu. Syaratnya untuk adiluhung kuwi. Lah, itu ada di sana. Ada di pertunjukan wayang, dan mungkin ya salah satu bentuk seni pertunjukan yang punya predikat adiluhung gitu, karena syaratnya tadi komplek tadi. Yeah. Nah, nek cuma seni suara tok kan urung adiluhung. Yeah. Karena dramanya nggak ada, sastranya nggak ada. Ini kan komplek-komplek wes. Kayak seni rupane aja, bayangkan peninggalan masa lalu, oh yang ngono wayang iso detail. Wah, estetiknya terus anune indahe, terus rumite. Kayak gitu. Kalau Bapak pas pentas gitu, bagaimana cara menjaga stamina-nya selama semalaman jalan? Mungkin karena keterbiasaan ya Pak, tapi namanya orang yang tidak sempurna. Kadang-kadang kan juga kena flu, atau saya kalau dalam kena flu, seperti saya pernah batuk itu ya marai kacau Pak. Ya pada prinsipnya wong dalam itu harus sehat. Was pentas itu ya pokoknya harus sehat. Kalau enggak itu memang mengganggu. Lah cara menjaganya ya kalau olahraga sih saya enggak begitu enggak begitu sering enggak. Tapi menjaganya ya aja.
Ya yang penting kalau bagi saya karena sudah kena mali ya enggak, pedesnya dikurangi, kecutnya dikurangi, atau mungkin juga ya istirahat itu ya. Di dalam pandemi itu yang saya bersyukur dulu sebelum pandemi kan saya itu tiap bulan atau 2 minggu itu kan pasti ke dokter Pak, dan walaupun tidak ada masalah apa. pasti saya kena flu atau apa gitu loh Pak, pasti sakit apa, pusing atau batuk, hampir setiap minggu ke dokter. Loh pas pandemi enggak saya ya, saya bersyukur nggak pernah ke dokter, bukan berarti takut ke dokter, enggak itu saya juga enjoysan itu ya matur nuwun ini pada Gusti Allah, dan mungkin ya terus kegiatan aja banyak di rumah dan banyak berkarya, karena di era pandemi itu saya yang membuat lakon saja sudah kira-kira 30 berapa itu lakon loh Pak, itu yang berbentuk lakon. Padahal saya juga menciptakan lakon-lakon baru yang semula belum dilirik oleh teman-teman dalang. Misalnya begini, yang seperti Banjaran Buto Cakil, biografi Buto Cakil gitu. Saya mempunyai ide itu kan, oh iya ya, Cakil itu kan hampir tiap pertunjukan kan keluar. Ya. Tapi kenapa sampai sekarang kok tidak ada semacam biografi sebenarnya itu siapa sih orang itu? Profil. Kok sakti amat kok sekarang mati kok besok kok naik panggung lagi. Nah, terus data sumbernya saya cari, saya ini bikin karya kan mesti mencari dulu. Nanti enggak supaya enggak ngawur itu Pak, dianggap ngawur. Enggak ada. Cuma di umum pedalangan itu dikatakan bahwa Cakil itu adalah hawa nafsu dari seorang kesatria, jadi lambang hawa nafsu. Terus di ensiklopedia Wayang itu juga begitu. Oh berarti saya berbekal dari ini saja, terus saya olah. Lah tapi ngolahnya cerita kan angel Pak, ngarang kan. Podo karo sastrawan itu menulis cerpen, novel atau apa itu kan ngarang tuh Pak. Oh baik Pak. Iya. Oke Pak. Jadi karena ngarang ya terus imajinasinya yang main. Misalnya lahirnya bapak ibunya siapa, itu kan harus dibikin. Terus semula dari mana? Karena dari hawa nafsu ya saya prolognya itu ya seorang kesatria yang tidak mempunyai greget untuk bertindak karena dia kehilangan hawa nafsu. Tapi kecekel semua. Kecekel semua. Ya nanti dilihat saja. Kan pada endingnya setelah selesai kan ada seorang sastrawan dari Sukoharjo yang nonton terus tertarik. Saya tertarik lalu ke sini. Pak, itu boleh nggak cerita Bapak itu saya bikin novel? Ya boleh saja. Tapi kan yang penting kan hak ciptanya kan saya. Oh enggak apa-apa, saya bikin terus dibikin novel itu. Banjaran Cakil itu sudah jadi sudah. Itu dia tertarik dengan untaian karya cerita saya tentang Cakil itu tadi. Yang pada intinya Cakil itu saya kembalikan lagi ke setelah ending itu kembali ke hawa nafsu lagi karena memang awalnya itu. Nah terus supaya nanti tidak ditanyai lah kok sudah mati Pak, kok besok pas lakon kok Cakil kok keluar lagi gitu. Supaya tidak begitu kan, karena kembalikan nafsu ya selama di dunia itu masih ada kesatria yang bertugas menjaga kedamaian ya pasti ada hawa nafsu selama masih ada. Berarti itu ikonik ya, simbol. Nah, terus pernik-perniknya di dalam kan mesti dicari ayahnya gimana, terus kan ciri khasnya itu kan giginya ada yang begini, itu semula dari apa, itu saya gandeng-gandengan gitu. Terus Cakil itu kan terkenal silatnya, lah berarti dia berguru silatnya kepada siapa kan itu. Terus Cakil ikoniknya kan juga keris. Nah, kerisnya itu dari mana? Bagaimana dan kalau dia beristri, istrinya siapa? Bagaimana kisah perkawinannya? Yang mayungi dia perkawinan kan Bathara Kala karena Cakil. Cakil apa dianu sapa dia? Mesti ini dewane kan Bathara Kala kita. Hal-hal seperti itu tapi dan juga item-item pernik-pernik, isen-isen di dalam repertoar seni kebudayaan Jawa itu saya masukkan. Tapi gandeng Cakil ya mesti hal-hal sing
pomo ilmu kan ya ilmune dhek mesti ilmu hitam to Mas. Saya keris iki nek dikutuki ngene atau waduh kowe kudu duwe ajine iki aji kan untuk orang lain nyelakakan orang lain to nek apa seperti itu ya makanya ilmu apa. Seperti itu juga yang kedua adalah Banjaran Limbo ya sama seperti tadi. Saya melihat bahwa Limbo itu kan tiap entertainment kan mesti metu. Iya. Tapi kan sebenarnya dia itu siapa? Nah, saya bikinkan itu biografi Limbo itu yang pada prinsipnya adalah perjalanan karier seorang entertainer sejati itu. Jadi saya bangun Limbo itu dari lahir terus sekolah dan sebagainya atau berguru itu bahwa akhirnya dia berkutat di panggung sebelum ditarik ke keraton dia itu orang panggung beken dulu. Jadi dia pengalaman panggungnya luar biasa sehingga ditarik oleh keraton. Makanya kalau di wayang kan Limbo itu abdine ratu lah supaya nanti nyambung gitu loh. Lah terus gandeng dia yang menggunakan itu seorang dalang. Makanya saya gandengkan dengan dalang Kondobono. Kalau di dalam wayang kita dalang Kondobono itu kan keluarnya kan di ruatan itu. Ruatan itu. Lah kenapa Pak disangkutkan di situ? Ya karena tak gandengnya karo dalang sopo. Nah terus selain itu dekade waktunya itu saya ambilkan sing kira-kira lama banget karena kalau saya masukkan di Lokapala misalnya ya nanti kayak lho Pak lah nek Limbo itu lahirnya di zaman Lokapala lah lakon sebelum Lokapala kok dalang itu sudah mengeluarkan Limbo. Nah, Limbo dari mana makanya untuk mengenai itu pokoknya segala sesuatunya wis tak bikinan lah supaya jadi mungguh karo pas gitu loh. Ini pelajaran MSKS. Iya. Podo karo penjajaran skripsi. Itu tadi kalau Bapak bertanya tentang konsep-konsep saya ya sithik konsep saya berkarya piye ngono tak kandhake supaya publik juga tahu bahwa sebenarnya berkarya itu lewat begitu nek Pak Purbo nek yang lain mungkin saya nggak tahu yang penting kan saya gitu. Keren sekali ya filosofi masalah yang lain-lain dapat semuanya tapi yang ini tadi semuanya kita harus bisa ngambil intisarinya. Keren ini dalang luar biasa menurut saya. Menurut Anda ya monggo terserah. Oh iya gitu. Kita mungkin akan berlanjut lagi, tapi kita cukupkan dulu sampai di sini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.